Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 231 pembelajaran berdiferensiasi pendidikan guru penggerak. Selanjutnya saya akan memperkenalkan profil diri saya, yaitu Syarifulis Permana, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 8 SD Negeri 004 Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, pembelajaran ini bisa menjadi salah satu pilihan guru saat memilih model pembelajaran yang akan digunakan, karena pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok sekali dengan pembelajaran di abad 21 ini. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, guru harus mengenali karakteristik siswa mulai dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat atau gaya belajarnya. Selanjutnya, guru memilih topik pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman siswa dalam hal motivasi, minat, dan harapan belajarnya. Selanjutnya, guru memberikan siswa pilihan terkait tugas yang akan dikerjakan, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya, guru melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran yang akan dipelajari sekaligus mengukur kesiapan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang lebih penting lagi, guru harus melakukan evaluasi dan refleksi dari penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Untuk kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru. Untuk minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Untuk profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Adapun cara yang kedua, yaitu guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu pembelajaran diferensiasi konten, pembelajaran berdiferensiasi proses, dan pembelajaran berdiferensiasi produk. Untuk konten, mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah. Selanjutnya, proses pembelajaran diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya.
Sedangkan proses pembelajaran diferensiasi produk, strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Adapun koneksi antar materi pembelajaran di modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, dan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Semua pembelajaran yang modul ini harus berpihak pada murid dan akan bermuara kepada profil belajar Pancasila. Adapun keterkaitan antar materi modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Adapun keterkaitan dengan materi 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun keterkaitan antar materi pada modul 1.2 yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, inovatif, reflektif, berpihak pada murid, dan kolaboratif. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Untuk peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Adapun keterkaitan antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun keterkaitan antar materi modul 1.3 yaitu Visi Guru Penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Untuk A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan rencana 3 strategi diferensiasi. Dan terakhir A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Adapun keterkaitan dengan materi modul 1.4 yaitu Budaya Positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Budaya positif akan keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik,
Guru dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari proses pembelajaran berdiferensiasi dan keterkaitan antar materi, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terlebih, pembelajaran diferensiasi ini dianggap sangat cocok sekali dengan pembelajaran di abad 21 ini. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.